Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kawan-kawan di Spirit Talk. Maaf kalau malam ini tidak selucu biasanya, karena yang lucu cuma satu, yang lucu pembimbingnya. Moderatornya bawaannya pengen tidur, efek efek paracetamol. Minta doanya ya biar lekas dipulihkan. Terima kasih udah bergabung malam ini. Apresiasi buat kawan-kawan Hijrah Alami. Nanti Anda akan lihat ada magic number yang akan terlampaui malam ini. Biasanya kalau udah 100 kita harus pasrah, tapi malam ini insya Allah lewat 100 juga masih bisa. Ya, jadi kalau mau diberikan ke kawan-kawan untuk bisa bergabung malam ini juga boleh. Kita kita mulai ya Ustadz. Ustadz kondisinya gimana? Sehat semua ya? Kelihatannya cerah. Saya aman. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Aman ya. Dan boleh diulangi tadi soal cahaya wajah gitu supaya semuanya dengar gitu. Biasanya kalau sakit tuh katanya cahaya wajahnya Iya. diangkat. Orang kan Gitu. kalau sakit yang diangkat tuh 4. Pertama keceriaan dia, lalu kemudian nafsu makannya, lalu kemudian nur wajahnya dan dosanya. Lalu saya bilang, ketika nanti dia sehat, semuanya akan dibalikin kecuali dosanya. Nah, Rene masih sakit, tapi nur cahaya wajahnya masih kuat. Itu kesolehannya tuh di Masya situ. Allah. Oh, anggap itu Menjilat-jilat. sebagai doa. Tolong diaminkan saudara-saudara. Amin. Amin. Ya, diaminkan. Yang nggak balik itu dosanya. Ya, amin. Saya enggak balik dosanya. Oke, Ustadz terima kasih bersedia bergabung malam ini. Obrolan ketujuh loh, nggak nyangka ya. Ini udah Oh, masuk ke obrolan ketujuh. Dan kalau ngobrol sama Pak DWD, ngobrol tempo hari sempat sama Kang Sonson dan yang lain-lain, ini topiknya menarik karena bicara soal apa ya, anak dini hari banget lagi-lagi. Tapi nggak cuma anak dini hari sih, kayaknya semuanya. Kita akan ngomongin soal memaksimalkan esensi berusaha. Karena kadang-kadang tanpa disadari, sebagaimana di kata pengantarnya, kita jadi melihat usaha itu sebagai satu-satunya, apa ya istilahnya Ustaz ya, satu-satunya cara. Jadi tidak ada cara lain, ya udah berusaha aja. Tapi stop di situ. Ya, jadi pada saat hasilnya nggak sesuai, mudah sekali kemudian kita merasa kayaknya usaha gue nggak beres, atau apapun yang bisa disalahkan gitu. Nah, pengen dapat gambaran dari Ustadz, esensi berusaha itu seperti apa sih? Karena kalau dilihat ke bandulnya di satu sisi, jadi ya udah, yang penting gue udah usaha, pasrah aja. Sama di bandul satu lagi, gue kayaknya mau usaha sekenceng apapun, hasilnya gini-gini aja gitu. Nah, bagaimana kita kemudian menyikapinya supaya kemudian tidak menjadikan usaha itu sebagai alasan atau jadi berhala gitu kali ya Ustadz ya. Jadi yang kita tuhankan justru usahanya gitu. Gimana ya kira-kira Ustadz? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mau ngambil ya, saya mau masuk dari jalur ini. Kita kenal istilah kalau kita berusaha, lu usaha dong. Kalau lu mau ya lu ikhtiar dong. Ini ikhtiar tuh lebih nyaman terdengarnya karena lebih lengkap, lebih komplit. Karena ikhtiar itu kalau kita ambil bahasanya ada 2 hal sebenarnya. Ada khiyar, ada khair. Jadi Khair. ikhtiar itu khiyar dan khair. Kalau khiyar itu artinya memilih. Kalau khair itu artinya baik. Jadi kalau orang itu mau ikhtiar, teman-teman semuanya, itu nggak mesti matching, nggak harus matching, nggak harus linear antara ikhtiar sama hasil. Kenapa? Karena ikhtiar itu Diulangi wilayahnya. Ustadz, diulangi. Oke, Nggak saya harus ulang match pelan-pelan. antara. Orang kalau berusaha, orang kalau ikhtiar, nggak harus matching sama hasil yang mau kita dapatkan, sama tujuan yang mau kita pengen dapat, sama goalnya. Nggak mesti. Kok bisa nggak mesti? Karena, ini penting nih teman-teman, catat baik-baik dalam hati kita. Karena ikhtiar itu wilayahnya kita. Usaha itu domainnya kita. Tapi kalau hasilnya, itu punyanya sang pencipta, yang menguasai kita, yang ngatur diri kita. Biar nanti kayak Rene tadi sebutin tuh, biar nanti kemudian ada orang yang kemudian menginginkan sesuatu, pengen dapetin sesuatu, lalu kemudian dia nggak berhasil karena pas dia udah jalani, seolah-olah tujuan itu kayak nggak berhasil. Padahal
dia sudah dapat, tapi dengan cara yang lain. Saya kasih contoh gini, Rene. Saya contoh begini. Kalau misalnya kita mau beli rumah, kita pernah ngelihat di salah satu televisi ya, ada orang yang kemudian pengen punya rumah. Dia ikhtiar banget pengen punya rumah. Saya ulang, dia ikhtiar banget pengen punya rumah. Betul. Kalau orang pengen punya rumah, ikhtiarnya apa coba? Ikhtiarnya ya nyicil, Ustaz. Ya ini, enggak. Ini ada yang menarik nih. Ikhtiar itu adalah apa yang ada di depan kita kerjakan, tidak merugikan orang lain, dan itu baik. Berarti kan itu pilihan kita, itu bagian ikhtiarnya. Dia tetap aja kerja nih, kayak biasa. Lalu kemudian dia mulai nih mengikhtiarkan dengan nabung yang dia dapat. Mulai dia taruh dari hasil dia dagang, dia taruh. Yang menarik adalah, ini kan kalau ngukur untuk beli rumah di Jakarta, yang seharga 1,5 miliar, lalu kemudian nabungnya kemudian hanya 10.000, butuh berapa puluh tahun untuk nyampe kan? Tapi ikhtiar ini jalan. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Tapi caranya bagaimana kemudian yang nguasain diri kita, karena dia hanya butuh. Teman-teman tolong ingat ini. Ikhtiar itu hanya bentuk wujud keseriusan kita kepada yang menciptakan kita. Bahwa kita benar-benar serius. Saya ulang ya. Ikhtiar itu hanya bentuk wujud keseriusan kita kepada sang pencipta, bahwa kemudian kita benar-benar pengen dapetin itu. Makanya dikasih jalannya. Ini menariknya jalannya, teman-teman. Saya kenapa kemudian sering dibilang ini nggak perlu linear? Karena hasilnya coba ini menariknya. Ketika kemudian orang tersebut memulai dan dia terus-menerus konsisten, apa yang terjadi? Di sebelahnya tetangganya punya rumah, Rene. Rumahnya besar. Yang menarik adalah ini dia sangat akrab sekali karena si sebelahnya ini yang ngontrak ini selalu bersihin bagian rumah depannya, dia sapuin seperti biasa kalau daun-daun jatuh. Dia dapat tugas untuk keluar kota. Lalu kemudian dia berpikir siapa yang jagain ini rumah. Lalu kemudian berpikir, ini aja yang ngontrak. Akhirnya dikatakan yang ngontrak ini suruh pindah ke rumahnya dia, yang listrik yang bayar dia. Kalau ada yang bocor saya yang bayar, yang penting jagain ini rumah. Dia sudah menikmati rumah itu jadinya sebenarnya. Iya dong, coba bayangin ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dapat rumah itu. Dia bisa tinggal di situ, dia nggak perlu ngontrak, bahkan fasilitasnya suruh pakai. Kan kita nggak nyambung nih antara ikhtiar sama hasil. Jadi yang perlu difikirkan, Rene, ikhtiar itu mikirnya bukan untuk tujuannya kita. Karena kalau untuk tujuannya kita, nanti kita dalam prosesnya, kita banyak kecewanya. Tapi untuk menunjukkan keseriusan kita bahwa ini benar-benar saya serius nih, konsisten nih. Ini saya tegaskan sekali lagi ya Ustadz, supaya kita nggak mispersepsi. Karena yang dipahami selama ini, yang namanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kan bahasanya seringnya kayak gitu ya. Kalau yang Ustadz sampaikan malam ini, dari yang dipahami dalam ajaran agama kita, dan tentunya ini secara universal juga bisa diterima, ikhtiar itu bukan untuk sampai pada tujuan ya berarti. Ikhtiar bukan untuk sampai pada tujuan, karena selalu ada faktor yang bukan domain kita, yang nggak peduli kita mau kayak jumpalitan kayak gimana pun, tetap aja nggak bisa gitu. Betul ya? Jadi ikhtiar itu, Rene, kayak jembatan kita untuk menuju kita punya tujuan. Hanya saja nih, tujuan yang mau kita dapat ini, kan kita nggak tahu nih ya. Karena ini sesuatu yang akan terjadi. Kapasitas kita kan cuma mampu melakukan apa yang sudah sekarang kita lakukan ya. Yang bisa kita lakukan. Apa yang akan terjadi, kita nggak punya kuasa untuk itu. Kita cuma bisa merencanakan. Nah, ternyata kemudian kenapa dikatakan tidak mesti harus sesuai dengan tujuan adalah bisa jadi yang kemudian kita anggap itu baik di tujuan itu ternyata menjadi nggak baik buat kita. Makanya nanti dibentuk turunnya, dibuat. Teman-teman harus ingat tujuan itu ada dua. Yang kemudian kita minta disampaikan oleh yang kuasa, atau kemudian kita tidak sampai seperti bentuknya atau yang kita harapkan, tapi kita dipalingkan dari keburukan-keburukan yang sejenis itu.
Saya contohin ya, saya kasih contoh. Semuanya sama-sama kemudian pengen travel ke Turki misalnya nih. Sama-sama pengen ke Turki. Ketika kemudian semuanya pengen berangkat, semua udah ngumpulin, ini ikhtiarnya udah nih. Dan pol maksimal nih, sudah sampai kemudian tahap bandara. Berangkat ke Turki dong, semuanya dong. Tapi sebelum berangkat apa yang harus dilakukan persyaratan? Tiket udah, paspor udah, apalagi yang sekarang. Kalau kondisi pandemi, apa yang harus dilakukan? Swab ya. Pihak ada ini. Ada swab, ada antigen. Ya kan ya? Betul. Siapa yang bisa kuasa kendali ini? Ya kan? Nggak ada yang kuasa. Pas dicek Rene, dari kemudian 30 teman-teman yang berangkat, 1 orang ternyata positif kan? Gak jadi berangkat dong nih. Tapi yang lain karena yang lain udah bayar, yang lain berangkat aja. Kan gitu. Berarti 1 nggak berangkat deh. Lalu kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian kita dapat kabar nih. Qadarullahnya bahwa kemudian setelah kemudian mereka akan berangkat, ini kabar terbaru ya. Ketika kemudian mereka berangkat, ternyata mereka yang khusus untuk kelompok ini tetap nggak bisa berangkat karena mereka sudah berkumpul sehingga kemudian semuanya harus isoman, nggak bisa berangkat nih. Ini aturannya nih. Tetap berangkat nih pesawat nih, mau nggak mau dong. Apa yang kita dapat kabar? Ternyata lalu kemudian ini ada masalah. Pesawat ini bermasalah sehingga kemudian harus turun mendadak. Tidak sampai ada korban, tapi luka-luka. Coba lihat ya, tujuan yang pengen kita inginkan ternyata tidak sampai, tapi dialihkan dengan musibah yang harusnya kena ke kita, tapi dialihkan. Berarti tidak ada tujuan yang nggak sampai Rene, pada akhirnya. Makanya kita nggak boleh, maksudnya di sini yang disampaikan adalah jangan sok tahu tentang apa yang kita tetapkan sebagai tujuan, jangan-jangan itu nggak baik buat kita ya, atau yang kita maui malah begitu baik. Yang bukan domain kita, yang bukan kuasa kita kan sesuatu yang akan terjadi. Itu bukan kuasa kita kan. Nah ternyata yang mau kita cari, Tuhan bisa kasih sama kita sesuai dengan yang kita pinta, dan kemudian akan memberikan kepada kita sama seperti yang kita minta, tetapi dengan cara mengalihkan musibah-musibah yang kemudian akan menimpa sama kita. Akan menimpa sama kita. Ini yang kemudian, kalau ini dipegang, maka semuanya baik-baik aja. Nih, saya kasih contoh. Ada orang yang kemudian 15 tahun menikah. Dia udah ikhtiar, sudah program punya anak, sudah coba bayi tabung dan segala macamnya. Lalu kemudian ketika dicoba, mesti nggak berhasil, karena memang salah pilih tabung mungkin, entah bagaimana, nggak ngerti ya. Ustaz. Sudah jalan 15 tahun di usaha yang kemudian terakhir ini masih juga nggak dapat Rene. Kalau kemudian hanya berpikir ikhtiar itu kemudian satu-satunya jalan untuk mendapatkan tujuan dan harus dapat tujuan, menggunakan kata harus nih, betapa stresnya ini orang. Betapa kemudian menjadi meruginya, kecewanya dia. Nggak adil banget. Tapi ternyata ini cara untuk kemudian mengalihkan dia dari hal yang buruk. Saya pernah mengatakan sama orang ini yang 15 tidak menikah. Gimana kalau seandainya kita diberikan, misalnya dirimu diberikan, punya anak. Lalu kemudian berjalan baik, tapi kemudian besar. Anak ini jadi yang memecah keluargamu. Kenapa? Karena kena kasus, kena musibah banyak hal, mempermalukan keluarga. Coba gimana? Tapi ternyata dipilih dengan cara yang terbaik. Dan satu lagi Rene, teman-teman. Yang ketiga nih Rene, tujuan kita pasti dapat, bisa jadi sesuai yang kita minta, musibah yang kemudian dialihkan, atau kita diberikan dengan jalur yang lain Rene. Jalur yang mirip banget, tapi kemudian nggak sesuai dengan apa yang kemudian kita planningkan. Iya. Orang yang kemudian dipalingkan dari musibah itu akhirnya diberikan sesuatu. Apa yang terjadi? Kemudian dia punya paman, punya bibi, lalu kemudian sakit Rene, kena COVID, lalu kemudian dua-duanya meninggal, maka anaknya nggak ada yang pegang, dia diamanahkan untuk pegang itu. Jadi dia punya anak Rene. Masya Allah. Anak asuh, anak angkat. Nah ini caranya ya, ini caranya gitu. Jadi 3 hal ini kita harus pegang. Diulangi Ustadz, tadi saya belum sempat nyatet. Yang pertama itu dijauhkan dari bencana. Kita bisa saja yang Maha Kuasa memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan.
Dikasih, mintanya A, Diberikan usahanya A, sepenuhnya gitu. dikasihnya A. Oke. Atau kita dipalingkan dari musibah yang akan menimpa kita kalau kita punya itu. Jadi kita dijaga dulu. Dijaga dulu. Yang ketiga, kita diberikan, tapi tidak percis sesuai dengan apa yang kemudian kita pintakan. Kemasannya berbeda, Rene. Tapi esensinya sama. Dan semuanya sama sebenarnya dari apa yang Sama. disampaikan. Ini butuh kan gini, yang memahami, ya kalau ditanya ke kita yang sudah melalui kelihatan gitu ya. Mungkin para guru-guru di sini, kawan-kawan juga pasti bisa menelaah kejadian-kejadian dalam kehidupan kita gitu ya. Iya. Nggak pernah terbayangkan bisa saya misalnya dan Muna bisa tinggal di tempat ini, nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan itu terjadi karena rentetan peristiwa yang kami nggak pernah sadari juga gitu. Saya yakin ini juga terjadi. Cuman butuh, dalam menjalaninya itu memang butuh prasangka yang baik sekali kepada Sang Pencipta ya, Ustadz ya. Dan disinilah mungkin letak letak ujiannya ya. Karena pada saat yang dikasih opsi nomor 2 atau opsi nomor 3 dipalingkan dari musibah, kalau kita melihat kan ya enak gitu ya, mestinya kita naik pesawat itu terus pesawatnya kenapa itu kan tampak ya. Tapi kan lebih banyak yang kita nggak tahu bahwa kita ini sebenarnya sudah dipalingkan dari musibah gitu. Kita aja nggak merasa seperti itu. Kita aja merasa nggak dikasih. Benar banget. Dan yang ditambah lebih, lagi, saya tambah sedikit lagi Ustadz, kompleksitasnya. Kebiasaan kita untuk ngelihat kanan kiri kan. Iya kan, di lini masa, di media sosial, si doi kok udah dapat kerjaan di sini ya. Si siapa? Si Anu udah bikin startup yang keren banget ya. Si ini gimana dengan gue gitu. Nah, itu memaknainya gimana jadi Ustaz? Iya. Kita begini ya Rene, bahwa prasangka kita itu pengaruh banget dengan siapa yang ada di sekitar kita. Dan prasangka kita pengaruh banget sama insight yang didapat di dalam diri kita. Itu pengaruh banget. Saya kasih contoh ya. Kalau teman-teman duduk bareng sama orang-orang yang sudah punya pengalaman hidup kah, pengalaman dalam pekerjaannya, maka kita akan ngelihat nih orang semuanya tenang banget, silent banget dalam mengerjakan semuanya. Apa sebabnya? Karena pengalamannya udah banyak. Dia problem solvingnya mudah, ngerjainnya profesional. Nah, kita jadi ikut kemudian masuk di dalam profesionalitas itu. Sehingga kalau apa yang mau kita lakukan, kita udah ngeliat, oh iya, ini orang bisa melakukan A, bisa melakukan B. Simpelnya nih, saya ingin kasih tahu begini nih. Kalau kemudian kita bisa ngelihat seseorang, kemudian orang itu berhasil, orang itu sukses, harusnya kalau orang yang cerdas, dia tidak melihat saat dia sukses ya, Rene. Tapi kita bertanya gimana prosesnya ya. Karena saya yakin dia juga nggak akan nyangka kalau mereka bisa kayak gitu. Kita bisa bilang begini. Setiap orang kita bilang, gimana sih Mas kok bisa punya perusahaan, kok bisa kerja di sini. Selalu pasti, ya saya nggak tahu juga ya Pak Ustadz. Awalnya saya, pasti kan jawaban kayak gitu, Rene. Betul. Tapi kalau ada orang jawab, oh saya memang dari sekolah, dari kecil saya memang sudah tahu Pak Ustadz, bosnya akan bakalan jadi orang kayak gini. Itu sih kita tahu. Ini malah belum apa-apanya dibandingin yang saya mau. Gitu. Ini sombongnya luar biasa ya. Jadi pasti kalau kita tanya, teman-teman boleh mundur sedikit ya, seperti tadi yang Rene bilang. Coba deh kita mundur dikit dari pekerjaan yang kita dapat, dari pasangan yang kemudian dikasih, dari kemudian amanah anak yang diberikan, itu semuanya pasti di luar dari planning dan ikhtiar kita. Coba aja. Itu menunjukkan bahwa memang, oh iya ya, ternyata ikhtiar itu adalah sebagai pancingan wujud seriusnya kita. Karena nanti mah yang punya kuasa mah yang akan memantaskan. Pantasnya dengan ini, pantasnya di kerjaan ini, pantasnya di usaha ini. Nah, ini yang kemudian disampaikan. Nah, nanti kalau kemudian kita dapat ilmu ini, teman-teman. Nah, prasangka ini yang muncul. Nih. Makanya, ini yang disebut nih. Kalau ada orang yang tanya, Rene, apa yang harus saya lakukan? Ini kalau ada pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Ini sebenarnya pertanyaan klasik ya. Pertanyaan yang,
Apa sih nih, masih aja nanya apa yang harus saya lakukan. Jawabannya sederhana aja. Yang bisa dikerjakan di depan mata kita, kerjakan aja. Kerjakan yang bisa kemudian kita kerjakan, karena nanti kita akan diajarkan apa-apa yang kita belum bisa, kan gitu. Permasalahannya kita belum ngapa-ngapain, sudah nggak yakin, kan? Sudah nggak percaya. Akhirnya, saya apa iya cuma begini doang bisa nyampe? Apa iya cuma? Nah, ini yang kemudian menarik. Teman-teman, saya kasih contoh yang menarik yang teman-teman coba. Mohon maaf ya, Rene, saya kasih contoh ini ya. Karena biar teman-teman paham. Nih, contoh ini mutlak teman-teman nggak bisa ingkari. Saya kasih contoh. Teman-teman kenal Ashabul Kahfi dong? Ashabul Kahfi. Dikejar-kejar oleh raja yang zalim, pemuda-pemuda ini, lalu kemudian apa yang dilakukan? Ya jelas, dia berdoa. Udah pasti nih. Lalu kemudian dia berikhtiar, kan? Apa ikhtiarnya dia? Naik ke bukit, Rene. Ngumpet di goa. Coba, tujuannya kan sederhana. Ingin diselamatkan. Terbayangkah di otak kita, kalau kita sedang terpojok, lalu kemudian kita ada di goa, harapannya apa nih? Selamatan itu berbentuk apa? Kira-kira? Iya dong. Kemenangan dibentuk, tiba-tiba pasukan datang. Gitu kan? Pasukan berkuda datang, pasukan dengan senjata lengkap datang, pesawat tempur bintang datang. Atau mungkin pemuda tersebut tiba-tiba punya kekuatan jadi kayak seperti Avengers gitu kan, Rene? Ada yang jadi Hulk, ada yang jadi Thor gitu kan. Tapi coba saya tanya, Rene, tolong bantu saya Mas Sonson, Mas Wahyu, Mas Begeng. Gimana cara kemudian yang menciptakan dia, sang penguasa ini, memberikan keselamatan sama pemuda ini? Petunjuknya apa, Rene? Petunjuknya apa? Buat Ashabul Kahfi suruh ngapain biar dia selamat? Tidur, Rene. Tidur. Iya. Cuma tidur. Masuk akal nggak ini coba? Gimana cara nyelamatin orang? Dan ditidurkan. Coba, selama dalam waktu ratusan tahun. Coba disambungin dah. Orang dikejar-kejar, mau dibunuh, mau disiksa, diselamatin dengan cara tidur. Kalau kita mau bikin cepat analisa, mungkin sekarang ini cara cepat solusi dari setiap kesulitan kita tidur. Jadi tapi ini bukan kesimpulannya ya, bukan kesimpulannya. Ini kalau dengerin cerita separuh-separuh kayak gini. Cuman saya mau ngasih tahu antara ikhtiar yang dia lakuin sama petunjuk yang diberikan kagak nyambung, Rene, nggak nyambung. Ya, dan ini kita kan kacamata sebagai manusia menakar sebuah kemenangan, keberhasilan, kesuksesan itu kan dengan ya itu tadi ya Ustadz, kemenangan, musuh ditaklukkan, kita dapat yang kita mau gitu. Kalau misalnya tadinya saya saya lagi mau bikin satu usaha, ya usahanya berhasil, itu bentuknya. Ternyata cara sang pencipta beda ya. Bahkan ini sangat counterintuitif buat kita manusia kan, ditidurkan. Solusinya apa? Ditidurkan, kan itu inaktif banget, nggak ada aktivitas lagi, udah tidur aja. Gitu. Dan ini dan powerful banget sih. Tujuannya sampai. Kan pengen selamat kan? Iya. Tujuannya sampai selamat. Nah, saya sedikit Rene mau tambahin sedikit bahwa ternyata kalau tadi pengantar saya sudah sampaikan, kalau saya boleh tarik lagi, ternyata bukan ikhtiar kita yang nggak nyambung, bukan nggak linier, tapi memang kita yang nggak mampu menembus kemampuan yang Maha Pencipta, sehingga kemudian kita seolah-olah ini nggak nyambung, padahal nyambung. Padahal nyambung, sangat nyambung sekali. Sangat nyambung sekali. Bayangkan kalau kemudian mereka nggak tidur, lalu kemudian terjadi aktivitas. Bukankah orang-orang itu akan curiga, malah mati dibunuh, Rene? Malah mati dibunuh. Tapi kemudian dia dibikin kemudian silent, tidak ada aktivitas sama sekali. Maka kemudian mereka berasa nggak mungkin gua ini ada orang. Selamat. Nah, kita berpikir di ikhtiar pekerjaan kita, di ikhtiar keluarga kita, yang kita lakukan, kalau menurut otak kita kayaknya nggak mungkin. Nah, ketidakmungkinan itu karena memang keterbatasan akal kita. Tapi menurutnya, nggak ada yang nggak mungkin kalau dengan kun fayakunnya bisa terjadi. Nah, ini yang mau kita ambil. Powernya itu di situ. Jadi jangan-jangan kayak misalnya dicopot dari jabatan, diberhentikan gitu ya. Ada yang ketawa sih, aku nggak tahu siapa gitu ya.
Terus ditidurkan dari pekerjaan. itu saya mau bilang kayak gitu nggak enak aja, udah terima kasih. Tapi kan karyanya udah jadi, bisa dinikmati gitu. Dan itu ternyata bentuk cinta kasih sang pencipta ya Ustadz ya. Jadi jangan mudah berseloroh bahwa Allah nggak jawab doa gue nih, atau ikhtiar gue nggak cukup nih, nggak gitu ya. Betul. Milenial Ashabul Kahfi ya begitulah, ditidurkan dengan makna-makna yang luas kan. Tadi satu bagian tuh, ini bagiannya belum selesai, ayatnya belum selesai. Kita ngelakuin sesuatu yang menurut kita suka, tapi ternyata bisa jadi ini buruk sama kita. Tapi ada lanjutannya, bisa jadi ada sesuatu yang kemudian tidak kita sukai, kita nggak senang, kita tahu ini kemudian bukan, maaf ya Pak Fendi, saya mau pinjem bahasa kawan saya. It's not my passion. Ini bukan passion saya. Ini bukan di tempat saya. Ini harus diklarifikasi nanti ya. Itu nggak pas sama sekali itu. Jadi misalnya bisa jadi ada sesuatu yang bukan keinginan kita, lalu kemudian ternyata di dalamnya punya nilai kebaikan, maka inilah cara bagaimana kemudian sang pencipta itu mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih banyak manfaatnya. Karena ini pengaruh apa nih? Ini pengaruh doa. Lihat deh bagaimana prosesnya. Ada istikharah, ada doa. Di dalam doa kita kenal, kalau yang kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya Pak Fendi, kita kenal ada istilah barokah ya, istilah manfaat. Jadi kalau ternyata membuat ini lebih dekat kita dengan yang menciptakan kita dan bisa membuat kita lebih bermanfaat dengan sesama, itu berarti nilai kebaikannya di situ. Berarti ini baik. Karena kan ini perspektifnya macam-macam kan. Yang di wilayah manusia itu ternyata perspektif kan. Ini kayaknya begini. Pas giliran terjun, ternyata saya nggak kebayang Rene. Kalau ratusan ribu orang itu mendapatkan fasilitas yang terbaik dan aman. Dan sekarang aman banget Rene. Orang nggak perlu khawatir. Gimana kurang aman? Ngomong nggak bisa. Kurang gimana lagi coba? Kita saking udah kurang aman gimana lagi? Udah maskeran. Ngomong nggak boleh. No ngobrol. Mas. Kita duduk nih, ngobrol dikit gini nih. Mas. Nggak ngobrol, Mas. Nggak ngobrol. Hak kita hilang coba di situ coba. Kita diem Rene. Sampai nyampe loh itu. Kurang aman apa gitu kan. Dan itu manfaat kan. Berarti memberikan kenyamanan dan keamanan. Jadi bisa jadi sesuatu ini bukan pilihan kita, tetapi itu pilihan sang pencipta, pasti itu akan banyak kebermanfaatan dan keberkahan yang ada. Kalau itu baik, ambil Pak Effendi. Ambil, bungkus. Selama kemudian dasarnya adalah kebermanfaatan. Dan orang-orang yang begini yang perlu kita dukung. Karena yang difikirkan bagaimana bermanfaat buat orang banyak. Karena sebagian orang lain itu berusaha untuk memanfaatkan. Sebagian lagi ingin bermanfaat. Dasar katanya sama, tapi ketika pakai imbuhan jadi berbeda. Banyak orang yang pengen bermanfaat, Rene, tapi banyak orang yang kemudian memanfaatkan. I don't know, kita nggak ngerti kan? Kelihatannya semua nampaknya sama. Yang membedakan bagaimana kemudian niatnya, kinerjanya. Karena kita cuma bisa melihat. Nah, kalau kita menemukan orang-orang yang pengen bermanfaat, nah ini yang kita support. Ini yang kita dukung. Tapi kalau ada orang yang pengen memanfaatkan, apapun yang dia lakukan, tidak ada yang kemudian dia rugikan daripada orang lain, kecuali hanya merugikan diri sendiri. Tidak saat ini sih, tapi di sesaat-saat setelahnya. Nah ini yang kemudian paling mengerikan. Tapi kalau bermanfaat, bismillah bungkus. Gimana ya kita mengkontekskan diri kita di dunia yang ya hasil gitu. Yang dituntut tuh kan hasil aja Ustaz. Jadi. Paham Rene. Saya pakai ilmu matematika supaya kemudian ini memudahkan kita semua memahami. Ya. Yang membuat yang membuat kita tuh jadi sumpek, saklek. Kita cuma memahami angka 10 itu adalah hasil dari 5 tambah 5. Rene. Itu yang bikin kita sumpek itu di situ. Kita cuma memahami bahwa ini angka 10, ini cuma didapat dari 5 tambah 5. Dia nggak paham. 10 itu bisa 2 kali 5.
bisa 1 tambah 9, bisa 20 kurang 10. Saya pengen kasih tahu, orang-orang yang kemudian hanya melihat Amat hasil, sih, Ustaz. Bener. orang-orang yang hanya melihat hasil, itu tanda ciri nih bahwa orang itu nggak siap untuk berjuang. Dan benar kan? Kata quotes saya memang seperti itu. Orang yang orientasinya hanya hasil, itu mereka yang nggak siap berdarah-darah. Mereka yang nggak siap berjuang. Karena mereka cuma taunya itu aja. Karena mereka cuma taunya segitu. Sebab ilmunya dia tidak berkembang, taunya cuma sampai di situ. Sehingga pergerakan dia hanya, oke, sekarang gimana caranya untuk bisa nambah ini biar nyampe 10. Berarti udah ada 5, tinggal nambah 5. Dia nggak paham bahwa masih ada 5 kali 2. Bahwa kemudian masih ada 1 tambah 9. Nah, maksudnya angka ini adalah sebegitu banyaknya cara yang kemudian kita siapkan, yang kita lakukan, nanti kemana juga ketemu hasilnya ke 10 nih. Walaupun mohon maaf ya, saya coba rusak angkanya. Misalnya kita mau kemudian 5 tambah 7 dulu misalnya nih. Oke, hasilnya kemudian lebih, tapi masih bisa dikurangin ketemu lagi 10. Iya, betul. Nah, jadi kalau kemudian kita bicara proses, lalu kemudian berarti kita siap berjuang. Kalau kita siap berjuang, berarti kita siap nerima hasil. Saya ulang. Kalau kita berpikirnya proses, berarti kita siap berjuang. Kalau kemudian kita siap berjuang, berarti kita siap dan pantas nerima hasil. Saya boleh balik ya. Kalau kita berpikir hasil, berarti kita tidak siap berjuang. Kalau kita tidak siap berjuang, Anda tidak pantas untuk menerima hasil. Gitu. Powerful. Powerful banget. Ini rumus untuk nggak gampang terombang ambing, rumus untuk nggak mudah menyalahkan situasi orang lain, rumus untuk mudah mensyukuri apapun yang diberikan Allah kepada kita gitu, baik yang kita suka ataupun yang kita nggak suka. Sebenarnya ikhtiar itu salah satu cara agar kita memantaskan diri agar dibantu oleh Sang Pencipta gitu, kurang lebih ya. Betul. Iya kan? Nah, betul. Jadi kalau belum berusaha ya artinya belum pantas ditolong juga gitu sebenarnya, gitu. Atau Iya. dan mungkin pada titik mana kita bisa merasa oh ini udah cukup gitu, ya udah cukup mah seharusnya atau kita ya terus aja gitu. Iya, ini karena kita itu di wilayah yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar, yang mencukupkan, yang menstop atau melanjutkan bukan kita nih. Bukan kita. Nanti boleh tanya kepada Pak Effendi gimana prosesnya beliau ya. Beliau lanjut atau tidak, itu bukan domainnya dia kan. Jelas-jelas. Dia cuma pengen bilang, oke, gue 2 tahun. Habis ini gue mau ke Malaysia. Udah clear itu. Udah jelas-jelas. Bahkan dari awal udah clear. Gue nggak mau. Berarti dia udah bilang cukup. Berarti dia udah bilang stop. Oh, ternyata nggak stop. Jadi kalau kemudian kita melakukan di domainnya usaha nih, yang ada di depan mata kita, udah kerjakan. Nanti kemudian kita akan diajarkan sesuatu yang kita belum bisa. Kerjain apa yang kita bisa, nanti kita kemudian akan diajarkan apa-apa yang kita nggak bisa. Kerjain apa yang kita paham, Allah akan ajarin apa-apa yang kita nggak paham. Termasuk antara kita nih harus berhenti atau enggak. Nanti akan ada beberapa hal. Minimal 2 hal nih. Kalau kita mau pinjem kata-katanya sang penglima besar ya, Khalid ya, maka kemudian minimal 2 nih. Cara kemudian nanti kita akan menentukan ini lanjut apa enggak. Pertama, ada peristiwa nih, kejadian. Peristiwa kejadian ini kita disuruh nih untuk belajar. Namanya ibrah. Nyari hikmahnya. Oh, karena kita baru dapat ini hikmah setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu. Jadi kejadiannya akan menghantam kita. Bam, terserah. Mau itu peristiwa yang bikin kita senang, mau itu peristiwa yang bikin kita kemudian jadi gelisah dan lain sebagainya. Tapi ini satu, pasti akan ada peristiwa ini. Yang kedua, akan ada sosok orang yang akan datang sama kita, yang kemudian ngasih insight, baik dia dengan ucapannya ataupun dengan tindakannya. Orang tiba-tiba kita ngelihat, oh benar, dia nggak nasihatin kita, dia nggak ngasih tahu kita, tapi cerita dia, kisahnya dia
Betul, itu nyambung dengan gimana keputusan yang harus gue ambil. Gimana keputusan yang kemudian harus saya ambil. Oke, dari dia nih gue ambil. Berarti gue nggak mau terjadi kayak gini. Berarti saya nggak mau jadi kayak gini. Teman-teman harus ingat nih. Kita pasti akan dihadapkan dengan dua hal ini. Nah, dua hal ini yang nanti akan menjadi petunjuk, Reni. Akan jadi map kita. Bahwa terserah. Nah, tapi pilihannya akan ada tetap di kita. Cuma kita sudah dihadapkan dengan, maaf ya, bukan sesuatu yang apa namanya nggak jelas. Ini udah terang benderang. Nanti akan disampaikan. Peristiwa-peristiwa itu jadi pelajaran. Orang-orang tersebut baik secara langsung ngomong sahabat kita, teman kita, kalau kita karyawan atasan, atau kalau kita atasan bawahan, yang kemudian dia menyampaikan langsung, nyambung linear dengan kita, atau kejadian mereka. Oh iya, ini jadi pelajaran. Dan kita sedang merasakan itu, meskipun dia nggak bilang. Itulah kerennya hidup ini. Kenapa? Karena ada yang ngatur nih, udah ada yang ngatur. Sebab kalau kita mengandalkan kemudian sama manusia, nggak bisa. Kita boleh pinjam, saya pinjam lagi ya, satu orang yang sangat cerdas, jagoan banget dalam kemudian dia berhadapan. Kita kenal, kalau tadi ada Khalid, ada Ali. Saya sudah merasakan semua kepahitan ini. Semua pahit saya udah rasain nih. Saya udah ngerasain, kata beliau. Cuma di antara yang paling pahit, kalau bersandar ngandelin sama manusia, itu paling pahit. Udah, selesai kita. Pokoknya gue gimana lu deh. Pokoknya saya gimana Rene dah. Pokoknya saya terima gimana. Pokoknya percaya teman-teman. Ternyata begitu. Pokoknya yang kayak begitu-begitu. Nah, makanya dua hal ini kita ingat-ingat. Ayolah kita pegang. Nah, bagaimana cara kita memutuskan? Lalu kemudian bagaimana cara kita men-stop? Kita nggak tahu apa-apa sampai akan datang peristiwa dan orang-orang yang kemudian akan kasih insight sama kita. Ini poin banget. Dan ini sebenarnya semua cara untuk mendapatkan bimbingan ya. Balik kepadanya. Jadi baik sosok ataupun peristiwa itu adalah rambu-rambu untuk kita kembali kepadanya karena kita punya peran yang beda-beda yang perlu dijalankan di dunia ini. Jadi maksudnya sih nggak usah terlalu sibuk melihat kanan kiri gitu kali ya Ustadz ya. Karena paling lelah kan itu jadi. Antara gue kayak nggak layak nih atau ini gue harus perbaiki. Itu mindset aja sih kayaknya ya. Tapi menurut Ustadz gimana? Apakah dari peristiwa atau sosok itu akan menyampaikan supaya kita yang satu pesannya tuh tahu diri. Ini kalau saya coba artikan gitu ya. Dan yang kedua pesannya ayo coba lagi. Gitu kan ya Hardi ya? Iya benar Pak Hardi. Jadi antara tahu diri dan coba lagi. Ada satu penyakit Rene. Ada satu penyakit yang kita wajib untuk kemudian ngerusak ini penyakit atau ngelawan ini penyakit. Penyakit ini adalah penyakit was-was. Penyakit ini adalah penyakit kemudian ragu. Ini was-was ini ada di 3 tempat nih. Satu, dia sebelum kita ngelakuin sesuatu, pada prosesnya dan pada hasilnya. Was-was ini amazing banget. Orang yang kemudian dikasih di depan keraguan ini wajib, wajib kita kemudian harus ngeberantas ini. Karena penyakit was-was ini karena kita jelas ini datangnya udah pasti dari setan ya. Karena dia kemudian nggak kepengen kita berhasil. Jadi kalau kemudian ada yang pengen kita lakuin, Mas, lalu muncul kemudian was, kayaknya nggak bakalan nyampe. Enggak, ini lawan. Karena kita udah tahu ilmunya. Kita nggak akan tahu tentang apa yang kita lakukan sebelum kita lakukan itu. Ya, kalau nggak nyoba, betul. Kalau nggak nyoba, nggak ada hasil apa-apa. Kita pengen ngelakuin sesuatu, tapi aduh kayaknya nggak bisa deh. Nggak dapat apa-apa. Tapi kalaupun kita coba, kita dapat pengalaman. Kan gitu deh. Kita jadi tahu, oh ini ada jalur yang kemudian harus dilakukan. Kedua, kalau pas proses. Nanti pas saat proses, kita akan dibikin makin mamang lagi, makin was-was. Tapi ada bisa satu hal yang kemudian nggak gitu ya. Iya, jadi kayak tuh kan udah dikasih tahu, udah ini mah nggak jelas, nggak mungkin. Ini sih kurang ini dan segala macamnya. Nah, ini bagian dari was-was ini yang kemudian harus kita lawan. Lah, yang menguatkan kewaswasan itu bagaimana adalah dari sisi yang tadi disebutkan, kebermanfaatan, Rene. Kalau yang kita lakukan ini bermanfaat, pasti nyampe gitu. Kalau yang kita lakuin ini, tapi kalau kebermanfaatannya cuma hanya untuk diri sendiri, saya senang sekali menggunakan kalimat ini.
Coba tolong tanyakan diri kita, kita sedang bermanfaat untuk orang lain, atau kita sedang memanfaatkan orang lain? Ini cepat atau lambat pasti akan keluar. Coba tolong ingat ini. Kita ini lagi bermanfaat orang lain. Kita bisnis, saya Rene bisnis. Saya pengen bermanfaat nih beneran, atau saya lagi memanfaatkan Rene? Itu dua hal yang berbeda banget. Cuma nampaknya sama gitu loh. Nampaknya sama, tapi hasilnya berbeda. Nah, yang menarik lagi yang was-was di penyakit terakhir. Kalau kita sudah dapat sesuatu dari hasil ini, nah kita akan diberikan was-wasan lagi dan ini. Was-wasnya akan muncul. Ini bukan karena lo, ini mah tetap aja. Ini mah maksudnya was-was di hasil, orang nggak support, nggak ada apresiasi, nggak ada reward. Itu maksudnya was-was. Jadi kita kayak merasa, apa yang gue lakuin salah ya? Apa gue karena... Nah, ini penyakit. Penyakit ini harus dilawan. Cara ngelawannya adalah kerjain. Lakuin. Sama dengan hal yang lain ya. Kalau kita ragu sama sesuatu, apakah ini udah bersih atau belum ya. Tapi kita udah ngelihat, udah secara normal dilakukan. Udah bersih, yakin, kerjain, udah ibadahnya. Ini apa tempatnya suci apa enggak. Tapi kalau kita lihat, disapu kok, di ini suci udah. Nah, ini yang kemudian dimaksud. Was-wasan ini penyakit. Harus dilawan. Powerful. Semoga terjawab ya Hardy. Jadi buang jauh-jauh dengan kerja, dengan menjalankan, dan membiarkan diri dikelilingi oleh orang-orang yang saling mendukung. Tapi ini pertanyaan yang mengusik sekali ya, menarik sekali ya. Ini jadi bahan refleksi bagus banget. Apakah saya sedang bermanfaat atau sedang memanfaatkan orang dari proses ini? Ya, karena kadang-kadang kita rasanya sih bermanfaat, tapi nggak taunya sedang ngambil manfaat dari siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita, dan ini mengerikan sekali. Ya. Saya coba Rene, kalimat ini saya sering berpikir ya. Belakangan ini saya mulai berpikir kayak saya dengan Rene, saya bermanfaat untuk orang lain, atau saya sedang memanfaatkan Rene supaya kemudian makin populer nih gue, makin terkenal nih kita. Itu dua hal yang sering muncul gitu. Karena khawatir kecebur pada perkara-perkara yang ini. Masya Allah. Kalau buat saya sih udah sangat jelas Ustadz. Saya belajar dari Ustadz, terutama suatu saat nanti di lapangan golf jadi nggak terlalu bodoh gitu ya. Dua hal yang harus diingat. Dua hal yang kemudian harus diingat dan dua hal yang harus dilupakan. Saya ulang, dua hal yang harus diingat, dua hal yang harus dilupakan. Dua hal yang harus kemudian diingat adalah amal solehnya orang lain. Yang kedua, amal salahnya diri sendiri. Ingat-ingat baik nih. Yang harus diingat adalah amal solehnya orang lain, jasanya orang lain sama kita, tolong jangan lupain. Yang kedua adalah apa yang udah kita lakuin amal soleh kita. Jangan diingat-ingat. Oke? Kemudian ingat-ingat. Nah, ternyata yang perlu kita ingat itu adalah kesalahan kita. Jadi amal solehnya orang lain, ingat amal solehnya orang lain. Dirimu udah di tahap ini nih, keren. Udah di tahap ini. Bahwa kemudian ngelakuin sesuatu, bukan kemudian menyerang orang lain. Karena ini ciri kemudian tanda-tanda dirimu akan dinaikkan derajatnya itu begitu. Kita boleh saya sampaikan sedikit soal itu. Jika kemudian Sang Pencipta ingin mengangkat derajatnya satu hamba, maka dia akan kemudian berikan kepada dirinya pemahaman bahwa apa yang harus saya perbaiki lagi ya, saya kurangnya apa, mungkin sini. Itu yang benar. Karena ada pilihan lain. Apa pilihannya adalah menyalahkan orang lain. Kurang ajar nih HRD-nya nih. Dasar. Sok-sokan muji-muji gue tuh. Yang disalahin HRD-nya. Padahal Razi, dia udah di training kayak gitu. Razi. Gimana caranya dia nggak menyakiti orang lain. Atau supaya sakit tapi nggak berdarah. Gitu loh. Sakit tapi nggak berdarah. Nah, makanya dia punya bahasa yang sebegitunya. Gitu kan. Nah, kitanya, dirimu yang kemudian berpikir demikian itu amazing, itu keren, itu canggih. Karena itu tanda-tanda akan naik derajatnya. Tapi akan menjadi buruk adalah kalau sudah melakukan evaluasi itu, tapi nggak ada actionnya lagi. Dirimu berhenti sampai situ. Misalnya, sudah kemudian interview, udah hampir di depan pintu nih kayaknya nih, Ustaz, udah bentar lagi. Habis itu kemudian nggak jadi, udah muhasabah, udah evaluasi, terus dirimu down. Itu sebaliknya, bukan udah siap-siap mau dinaikin, ternyata kita yang menolak untuk kemudian dinaikkan. Jadi
Itu baik, itu bagus. Lalu kemudian saran saya, jika kemudian ingin menilai kita punya diri sendiri, mulailah dengan dua hal. Yang pertama, kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Sekarang dirimu sedang lebih dekat atau sedang makin jauh. Kalau sedang makin jauh, oh iya, pantesan. Makanya disuruh kemudian. Yang kedua, dengan keluargamu. Kalau kamu belum menikah, ya orang tuamu. Kalau kamu sudah menikah, istrimu dan anak-anakmu. Apa ini makin dekat atau makin jauh? Nah, itu keren. Karena cara seseorang indikasi dinaikkan derajatnya, dia akan diberikan pemahaman, kelembutan dirinya untuk melihat, mengoreksi apa yang kurang dalam dirinya. Itu keren. Yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kemudian kita yang memanfaatkan orang lain. Tapi dimanfaatkan orang lain, maaf ya, kalau dimanfaatkan orang lain, berarti kita bukannya bermanfaat sama dia ya. Maaf nih. Saya coba berpikirnya nih. Saya dimanfaatin sama Emir, saya manfaatin. Emir dimanfaatin sama saya. Mir, lu nyumbang kebaikan, gue nyumbang kebaikan sama lu, Mir, tanpa lu terasa. Jadi kalau kemudian ada orang yang dimanfaatin, yang rugi, yang memanfaatin, karena amal kita tuh lu kasih transfer kebaikan sama kita. Jadi ini dulu yang mau dirapiin. Nah, terus yang mau kemudian kita mau ambil adalah ini dalam hal-hal yang kita lakuin ya, antara ini bermanfaat atau kemudian memanfaatkan, tolong catat baik-baik. Yang dimanfaatkan itu udah otomatis berarti dia di posisi bermanfaat. Ini dulu disyukurin nih. Saya ulang ya. Buat orang-orang yang kemudian dimanfaatkan, dia justru berada di posisi yang diuntungkan. Karena dia bermanfaat sama orang yang memanfaatkan, kan? Dan orang yang memanfaatkan, mohon maaf ini ya, sedang sangat baik sekali, kemudian memberikan kebaikan-kebaikan sama kita. Coba bayangin ya, apa yang terjadi kalau seandainya tiba-tiba ada orang yang kemudian ngasih kita tuh, atau bank lah tiba-tiba, kemudian transfer duit sama kita, ada 10 juta gitu. Lah, kita nggak ngerti, tiba-tiba ini 10 juta masuk kita. Lalu kemudian, saya nggak minta, tapi nggak apa-apa, saya kasih aja. Ada orang yang kasih kebaikan sama kita yang tanpa terlihat, dengan cara dia kemudian memanfaatkan kita, berarti kita di posisi bermanfaat. Oke, itu satu. Tapi saya mengerti maksudnya, bahwa tapi kan kalau kita dimanfaatkan terus-menerus nih, dan itu sudah sampai ke tahap yang merugikan, oh iya, kalau udah sampai di tahap yang merugikan, baru kita bergerak. Nah, untuk tahu itu Mir, apakah nih orang nih memanfaatkan kita atau bermanfaat sama kita, ini yang menarik nih. Kalau kita duduk bersama dia, lalu kemudian ada insight ilmu yang kemudian bertambah kita, sehingga kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, berarti orang itu bermanfaat. Mir. Saya ulang ya, kalau waktu duduk kita bareng sama dia, kalau kita ngobrol sama dia, kalau kita makan siang bareng sama dia, berlama-lama saya sama dia, terus kemudian ada kebaikan yang nambah, ada ilmu yang nambah nih. Saya tidak mengatakan bahwa ilmu itu hanya Quran, lo kemudian hadis, fikih, tetapi ilmu tentang kesehatan gitu ya, ilmu tentang bisnis misalnya, itu bermanfaat buat kita, berarti ini orang bermanfaat. Kalau enggak, ngapain dipertahanin? Ngapain kemudian dipertahanin? Sehingga ada orang yang kemudian kita cuma say hello aja. Halo Mir, udah apa situ aja. Tapi ada orang yang kemudian kita hello sama dia, tapi kita juga duduk berlama-lama sama dia. Karena kita kebaikannya. Boleh saya ngambil analisa yang paling umum, contohnya duduk sama minyak wangi, orang yang jualan minyak wangi, ya kita keikutan wangi. Tapi kita sebaliknya, kalau kemudian kita sama tukang besi, kita duduknya ya bawa-bawa las lah, bawa-bawa besi. Jadi nanti Mir, dua hal yang mau saya ingetin, teman-teman. Ketika kita yang dimanfaatin, berarti kita berada di posisi yang bermanfaat. Minimal gue bermanfaat amal lo, dan lo ngebagiin kebaikan buat gue. Yang kedua adalah, kalau udah kita kemudian merasa dirugikan banget, Mir, sampai materi kita dirugikan, misalnya, waktu kita kemudian dirugikan, jadi ngabisin waktu yang nggak ada faedahnya, maka kemudian kita clear jelas nih. Duduk-duduk bareng sama orang ini, kalau kemudian menambah kebaikan, nambah ilmu kita, insight kita dapat sesuatu, maka ini menarik. Saya kasih contoh. Misalnya kita duduk bareng kayak gini. Saya juga baru dapat ilmu misalnya yang tadi disampaikan. Ada orang yang kemudian
udah jelas banget maunya pengalaman kerjanya di mana, lalu kemudian ternyata Gideon diberikan sesuatu, dia nggak mau, ternyata yang dilihat adalah kebaikan-kebaikan yang sebegitu banyak yang didapat. Oh, masih ada loh, Mir, orang-orang yang berpikirnya penilaiannya kayak gitu. Kalau kita kan enggak ya, maaf nih kalau gue yang jadi direkturnya, terus ditawarin, yang gue tanya, gue dibayar berapa? Terus gue dapet apa? Gue fasilitasnya apa? Ini ada orang yang, gue bermanfaatnya apa ya? Oke, gue ambil deh, ini bermanfaat. Itu kan gokil ya, canggih banget. Perasaan gue yang Ustadz nggak gitu-gitu banget gitu. Jadi sampai saya mikir, ini acara yang seperti talk nih yang Ustadz yang siapa ini? Jadi kayak, oh. Nah, kira-kira begitu. Mungkin kalau ini menarik dialektika dengan Emir. Saya kerap dulu waktu mudaan dikit gitu ya, ngerasa sering dimanfaatkan. Ya, jadi kadang-kadang ngerasa kok gue gini-gini aja, gue diajak terus di ini terus, tapi lama-lama kok gini-gini aja gitu. Mungkin Mir kalau boleh ya, muhasabah dulu kali ya ke diri sendiri. Karena jangan-jangan itu bukan kita dimanfaatkan, tapi kita sedang diajak ke sesuatu yang sebenarnya baik. Cuman kita belum bisa melihat itu. Oh. Gitu. Itu saya sadari belakangan bahwa banyak orang-orang yang kesan kayaknya memanfaatkan, tapi sejatinya pengen menolong. Cuman caranya memang unik. Kalau dirimu ngobrol sama Pak Dewi, dia itu paling seneng ngasih PR tuh, ya, bikin orang jadi mumet, mikirin segala macam. Ya, kayaknya ngasih prahara ke hidup orang. Tapi sebenarnya yang beliau lakukan itu adalah mendidik. Kalau nggak paham, kadang-kadang akhirnya jadi salah persepsi. Gitu. Jadi kalau boleh izin menambahkan sedikit, cek lagi ya ke diri sendiri, gitu. Karena jangan-jangan kita yang salah persepsi. Cara praktikalnya gitu ya. Cara melibatkan Allah selain kita berdoa sebelum mengerjakan ini, senantiasa tanda kutip diskusi berupa di sela-sela doa, di ikhtiar dan segala macam. Ada nggak cara-cara yang praktikal, bentuk konkret melibatkan Allah ketika ikhtiar itu apa aja sih? Ya mungkin ada yang bilang sambil kerja banyakin istighfar, kemudian sambil kerja zikir pagi dan sore. Tapi ada nggak hal lain yang membuat ikhtiar itu menjadi begini? Oh ya, ikhtiar gue ini beneran sambil melibatkan Allah ya, tidak beneran hanya mengandalkan intelektualitas kita, karena kata si Tenri itu adalah itu bentuk kesombongan dalam bentuk lain, karena kita mengandalkan seolah-olah kita hebat, seolah-olah kita memang lulusan kampus A. Itu yang masih penasaran apa aja ya hal-hal konkret yang membuat kita yakin, oh ya, we are on the right track, memang sedang melibatkan Allah dalam memecahkan atau ikhtiar yang seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Keren. Teman-teman, tolong ingat-ingat Harry dan teman-teman semuanya. Kalau ada kalimat yang bilang, lu mestinya ingat dong sama Allah. Lu mestinya libatin Allah dong. Wait, bentar dulu. Ada dua hal yang menjadi perintah buat kita. Tolong ingat-ingat nih. Ada perintah itu yang kita nggak dikasih pilihan. Mau nggak mau nih harus. Nah, kita kenal namanya wajib. Mau nggak mau ya memang harus dikerjain. Seneng nggak seneng ya lu kudu bangun. Kalau ada orang ngelakuin ini, itu masih biasa. Itu yang kemudian dibilang, ini belum dikatakan melibatkan. Karena kita nggak ada pilihan. Saya ulang nih Mas Heri. Karena kita nggak ada pilihan. Ya mau nggak mau ya kita bangun lah. Mau nggak mau ya kita melakukan itu. Karena kita nggak ada pilihan. Nah, yang dibilang melibatkan Sang Pencipta itu, ketika kita melakukan sesuatu yang itu jadi pilihan buat kita. Boleh dilakuin, malah bagus. Nggak dilakuin, nggak apa-apa. Kita nggak kena apa-apa. Kita mengenalnya istilah ini disebut dengan istilah sunnah. Istilah yang kemudian kalau dilakukan, boleh, bagus nggak? Nah, maka jawabannya adalah, teknisnya adalah, kalau kita ngelakuin dalam ikhtiar hal-hal tersebut, lalu kemudian kita jalani hal-hal yang kemudian dianjurkan, sifatnya anjuran, bukan kewajiban, itu namanya melibatkan Allah. Saya kasih contoh ini. Kita mau ikhtiar nih ya. Kita mau ikhtiar. Di dalam ikhtiar kita, lalu kemudian bahwa besok ini kita mau interview. Seperti yang tadi kemudian disebutkan. Ini udah interview, ini udah pintu terakhir. Ini kayaknya besok bakalan diterima atau enggaknya dari interview ini terakhir. Nah, kita mau ngelibatin nih. Apa yang kemudian kita harus lakukan? Saya kasih contoh ya. Kalau kita bangun, lalu kemudian di jam 4:30,
lalu kemudian kumandang adzan, kemudian subuh, itu masih 0-0 karena memang itu wajib, harus. Tapi kalau kemudian bangunnya lebih awal, lalu kemudian kita kerjain sesuatu yang nggak wajib, misalnya bangun di jam 4-nya atau di setengah 4-nya, lalu kemudian ada kemudian munajat di situ, itu pilihan dirimu. Mau ngerjain bagus, nggak ngerjain, nggak apa-apa juga. Nggak ada dosa sama sekali. Itu namanya melibatkan tuh. Habis itu kemudian sebelum berangkat, kita kenal ada istilah nih. Gue pengen ngelepas dari musibah, dari bala. Kita nempel dulu nih Mas Heri. Kita ingat sama orang tua. Kita kemudian bagiin makanan dulu sama mereka. Atau kemudian kita samperin kemudian mereka-mereka yang membutuhkan. Lalu kemudian kita kasihkan sama mereka. Itu namanya melibatkan. Jadi melibatkan Sang Pencipta itu ketika kemudian kita ngelakuin sesuatu yang sifatnya anjuran. Ini pilihan. Dilakuin bagus sama dirimu, Mas. Nggak dilakuin bagus. Makanya saya sentil. Maaf ya. Maaf banget, maaf. Ustaz, saya 5 waktu udah sholat. Zakat nggak pernah saya tinggalin. Lalu kemudian Ramadan udah saya jalanin. Udah. Kok masih begini-begini aja? Maka jawabannya sederhana. Ini masih 0-0. Kalau bahasa bisnisnya masih pas bandrol, Rene. Masih. Karena yang dilakuin itu memang bukan sesuatu pilihan. Karena itu adalah hal yang menjadi kewajiban. Tapi kayak misalnya tadi disebutkan ya. Ada orang yang, maaf. Misalkan dia punya keluarga. Lalu kemudian dia kasih nafkah buat keluarganya. Itu kewajiban Rene terhadap istrinya. Tapi Rene meluangkan waktu. Bercanda-bercanda, ketawa-tawa, lu kemudian ngeluangin waktu buat istrinya, buat anaknya, itu pilihan buat dia. Main, lu kemudian dia berenang ya, terus kemudian itu pilihan. Jadi dia melibatkan keluarganya di setiap urusannya. Kayak begitulah Mas Heri, kalau ada istilah, lu inget dong sama Allah. Lu libatin Allah dong. Itu yang dimaksud adalah ketika kita bisa ngelakuin sesuatu yang masih domain pilihan kita, bukan kewajiban kita. Itu yang dimaksud. Tuh, Her. Saya simpulkan sebentar. Jadi istilah melibatkan Allah adalah konteksnya ketika itu merupakan sebuah aktivitas yang bukan yang kewajiban, karena itu sudah sebuah hal yang memang wajib, tetapi sesuatu yang opsional, seperti kita memilih antara sholat duha atau enggak, berdoa atau enggak sebelum melakukan sesuatu, kerja sambil zikir atau itu betul-betul hal yang opsional ya tadi, yang dianggap kita telah melibatkan Allah dalam our ikhtiar gitu ya Ustaz ya. Iya, kalau saya boleh tambahkan lagi, amal soleh itu ada 3 Mas Heri. Kalau ini 3 dilakuin kita powerful. 1, amal soleh yang kemudian kita lakukan lewat lisan. Amalan ini harus kita ambil. Saya kasih contoh, misalnya bahwa junjungan kita tidak pernah lepas kurang dalam sehari semalam membaca istighfar 100 kali. Ini, kalau itu karena buat Nabi. Buat kita lebihin tuh. Itu namanya amal sholat lisan. Yang kedua, perbuatan, jasmani. Yang nggak cukup dengan lisan. Misalnya kemudian kita sholat. Misalnya kemudian kita puasa. Itu kudu pakai perbuatan. Yang ketiga, maaf ya, itu namanya maliyah. Pakai harta. Libatkan ini. Maka kemudian yang menjadi opsional dalam harta banyak. Ya infak, ya sedekah kita, ya kita ingat orang tua kita, ya kita nyenengin anak kita ngajak makan anak dan istri kita kesenangin lihat kanan kiri mana yang kemudian membutuhkan. Tapi kalau 3 ini dikerjain, 3 ini masuk, yang lisan, yang perbuatan, yang materi, lo kemudian keluar, itu powerful. Waktunya sudah tipis. Mungkin kalau ini waktu yang baik untuk Ustadz memimpin kita agar berdoa bersama, ya, supaya kegiatan malam ini telah berlangsung baik dan dapat banyak manfaat, insya Allah. Ini malam yang baik, ini malam Jumat, malam yang bagus, malam yang banyak sekali cahaya, banyak sekali kemudian kebaikan, banyak sekali keberkahan. Semoga kemudian semakin terbuka banyak pintu-pintu keberkahan buat kita semuanya. Kita berdoa, singkat mohon pada Allah. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan kami berkumpul di malam hari ini adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat. Jadikan kumpul kami ini adalah perkumpulan yang Kau berikan barakah. Ya Rabb, jangan jadikan kami berkumpul kecuali kesalahan-kesalahan kami Kau sudah berikan ampunan.
Kesulitan-kesulitan kami, Kau ganti dengan kemudahan. Jika ada di antara kami, keluarga kami, sahabat kami, yang dalam keadaan sakit, berikan kepada mereka kesembuhan, berikan kepada mereka kesabaran. Jadikan rasa sakit yang mereka hadapi menjadi jalan untuk leburkan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid. Ya Allah, Kau yang maha mencukupkan. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan, jauhkan kami daripada kemaksiatan. Allahumma innana na'malu ma na'lam ya Rabb. Kami hanya mampu mengerjakan apa yang kami faham, maka ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum faham. Ya Rabb, kami hanya mampu melakukan apa yang kami tahu, maka ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum tahu. Ya Rabb, kami hanya mampu mengerjakan apa yang kami mengerti, maka ajarkan kepada kami apa-apa yang belum kami mengerti. Ya Fattah, ya Razzaq. Ya Rabb, Engkau yang maha pembuka pintu rizki, anugerahi kepada kami rizki yang halal dan barakah, rizki yang manfaat bagi dunia kami, manfaat pula bagi akhirat kami. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, anugerahi kepada kami, kepada keluarga kami dan anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Jika ada di antara kami yang belum memiliki keluarga, belum memiliki pendamping, pertemukan dengan pendampingnya yang baik, yang bisa mendampinginya di dunia dan bisa mendampinginya di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Ustadz untuk doanya, untuk apapun yang sudah disampaikan malam ini, membawa kebaikan insya Allah, bermanfaatan dan keberkahan buat kita semua. Buat yang sudah terlibat secara langsung ataupun melalui kolom pertanyaan ataupun hanya menyimak, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Sekali lagi apresiasi buat kawan-kawan Alami, kawan-kawan Hijrah. Kayak tadi baru saya lihat ada Dima juga, ya. Ada Ninta. Terima kasih sudah meminjamkan Zoom-nya malam ini sehingga bisa mengakomodasi lebih banyak orang. Jadi nggak ada yang harus ketendang-tendang. Insya Allah jadi berkahnya juga buat Alami dan Hijrah. Pekan depan kita akan kembali ke obrolan C-Level Talk. Sudah dapat konfirmasi insya Allah Pak Anggoro, Dirut BPJS TK, ya, tenaga kerjaan akan jadi tamu kita. Kita akan ngobrol seputar mengelola konflik. Kawan-kawan, nanti kita akan obrolkan lagi dengan Ustadz Ahmad untuk topik selanjutnya. Ada beberapa opsi menarik dari obrolan malam ini. 2 pekan lagi kita akan ketemu kembali dengan Ustadz Ahmad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.